Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asti. Di sini saya membuat vlog untuk pemenuhan tugas mata kuliah sejarah dakwah, yaitu membahas tentang sejarah peninggalan dari penyebaran Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Ini dia. Hai guys, tahu nggak sih kalian bahwa ada sebuah masjid yang merupakan salah satu sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu Masjid Jami Saka Tunggal yang berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Masjid ini dipercaya sebagai salah satu masjid tertua loh di Kebumen. Masjid yang didirikan pada tahun 1722 oleh Bupati Kendurean, putra Adipati Mangkuprojo, seorang mrongko dalem Keraton Kartosuro. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Saka Tunggal karena hanya memiliki satu saka guru masjid. Sejarah berdirinya Masjid Saka Tunggal tak lepas dari sosok Adipati Mangkuprojo pada era 1700. Adipati Mangkuprojo merupakan tokoh yang gigih melawan penjajah. Karena terdesak, dia melarikan diri dan memilih bergerilya di daerah Pekuncen. Maklum, daerah itu merupakan daerah keputihan. Selain bergerilya, Adipati Mangkuprojo pun rajin melaksanakan syiar Islam. Berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Jamhari, sesepuh desa Pekuncen, Adipati Mangkuprojo wafat pada 1719. Sebelum wafat, beliau berwasiat pada putranya untuk dimakamkan di Pekuncen. Memperingati 1000 hari meninggalnya Adipati, didirikanlah masjid tersebut. Konon, kerangka masjid disusun di Keraton Kartosuro yang kemudian dibawa ke Pekuncen dengan berjalan kaki. Saka Tunggal sebagai penopang utama bangunan ini berbentuk segi empat dengan ukuran 30 x 30 cm. Saka setinggi sekitar 4 meter tingginya. Di ujung atas saka terdapat 4 batang kayu melintang sebagai penyangga utama bangunan masjid tersebut. Di tengah-tengah saka terdapat 4 skur untuk membantu menyangga kayu-kayu yang ada di atasnya. Kayu yang digunakan sebagai saka tersebut merupakan kayu jati pilihan. Pada awal pendirian, atap masjid dibuat menggunakan ijuk dan dindingnya menggunakan tabak bambu. Kurang lebih seabad kemudian, yakni tahun 1822, dilaksanakan rehab bangunan. Atap yang semula ijuk diganti dengan atap genteng, tetapi dindingnya masih menggunakan tabak bambu. Baru pada tahun 1922, dinding bambu diganti dengan bangunan tembok batu bata. Bangunan masjid tersebut sampai sekarang masih sama. Masjid Saka Tunggal telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Saka Tunggal mengandung filosofi yang dalam. Menurut Imam Masjid Saka Tunggal, M. Jafar, yang tidak lain adalah adik kandung Abu Jamhari, Saka Tunggal melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta tunggal alam semesta. Makna tunggal tersebut disejawatkan dengan memaknai Masjid Saka Tunggal sebagai tempat untuk meyakini bahwa Allah itu tunggal atau esa. Itu dia penelusuran kita tentang Masjid Saka Tunggal yang ada di Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.